Untuk kita ketahui bersama, acara ini diselenggarakan oleh Garda Nasionalis yang didukung oleh beberapa organ, yaitu Tim Pembela Demokrasi Indonesia (PPDI), Gerakan Pembaharuan Pembangunan (GPP), Belusukan Indonesia, Barisan Rakyat Indonesia Gelorakan Demokrasi Brigade, Gagasan Amanah Muda Indonesia (GAMI), Semangat Baru Indonesia Sembari, Barisan Masyarakat Anti Kekerasan Baskara, Front Borneo Internasional FBI, dan Komunitas Anak Bangsa KAB. Bincang-bincang siang ini akan dipadu oleh seorang putra asli dari NTT. Nama beliau panjang, tapi beliau minta disebut sebagai Bapak Ignas Irianto, atau kalau akrabnya dipanggil dengan Mas Yanto atau Bung Yanto karena beliau dari Jawa Timur. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak Ibu sekalian, kita mulai. Saya kira kita tidak usah berpanjang lebar ya. Di depan kita semua hadir 3 narasumber ya. Pertama, Bapak Brigjen Ahmad Nur Wahid, Direktur Pencegahan dari BNPB. Ya. Aplaus buat beliau. Yang kedua, Mas Rudi S. Kamri, pengamat sosial, Sebagai Direktur Anak Bangsa, juga Direktur Eksekutif dari Lembaga Kajian Anak Bangsa. Aplaus sekali lagi buat Mas Rudi. Yang ketiga, Mas Sofyan Sauri, ini menjadi salah satu pilar dari negara kita untuk melaksanakan gerakan deradikalisasi sejauh yang saya ikuti ya Pak Sofyan. Ya, kita ingin mendengar wawasan informasi bukan mungkin data dari Pak Brigjen. Saya kira saya tidak usah memperpanjang kata, silakan. Sewaktu ini saya berikan kepada Bapak 30 menit, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila. Jangan jawab radikal. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Yang kami hormati Bapak Ibu semuanya, khususnya ini udah kayak tangga kakak saya ini, Mas Rudi Kamri. Kok Kamri kan barusan BMP sebenarnya. Yang saya hormati sahabat saya Pak Sofyan Sauri dan para Bapak Ibu semua, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim hormat saya kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir. Semoga kegiatan ini diberkahi, diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala dan berguna bermanfaat untuk kita semuanya, masyarakat bangsa dan negara. Kemudian yang kedua, karena di sini tidak disebutkan nama saya, namanya BNPT, maka amirnya BNPT itu Pak Kepala BNPT, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Poi Ramli Amr. Maka saya sebagai direkturnya atau bawahannya tentunya menjadi kewajiban untuk menyampaikan salam hormat untuk Bapak Ibu semua dari beliau, dan permohonan maaf karena beliau ada di India sekarang. Nah, pada setelah alhamdulillah kegiatan sukses di G20 dan tepuk tangan untuk Indonesia. Sukses besar kan. Enggak, BNPT hanya bagian sedikit, ya bagian apa namanya pencegahan spiritual. Ya. Karena aksinya kan pakai pelakon jadi spiritual. Nah, sekali lagi apresiasi yang besar, yang tinggi kepada panitia telah menyelenggarakan kegiatan ini dengan tema tadi yang disampaikan ya tentang radikalisme, terorisme ataupun potensi bahaya dalam menghadapi politik identitas atau politisasi agama terutama di pemilu 2024.
Kalau kita berbicara terorisme itu bukan tujuan. Terorisme itu adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Jadi kekerasan di sini tidak hanya fisik, tapi juga psikis, non fisik, termasuk verbal. Menimbulkan suasana teror dan rasa takut secara meluas di masyarakat, menimbulkan korban jiwa, menimbulkan kerusakan dan atau kehancuran terhadap fasilitas publik, fasilitas internasional, objek-objek vital, fasilitas lingkungan hidup dengan motif. Nah, motifnya ada 3 di terorisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 2 ya, pemberantasan tindak pidana terorisme. Motifnya ada 3. Motif ideologi, motif politik, dan motif gangguan keamanan. 3 motif ini unsur di dalam tindak pidana terorisme. Nah, semua terorisme pasti dijiwai, dilatar belakangi oleh paham radikal atau radikalisme. Semuanya. Tapi tidak semua mereka yang terpapar paham radikalisme ya, tidak otomatis akan menjadi terorisme. Semua teroris pasti radikal, tapi tidak semua radikal otomatis akan menjadi terorisme. Karena sekali lagi terorisme bukan tujuan. Terus tujuannya apa? Tujuannya adalah gerakan politik kekuasaan yang menginginkan kekuasaan, yang menginginkan mendirikan negara agama menurut versi mereka, yang menginginkan mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi transnasional, dalam konteks ini ideologi khilafah menurut versi mereka. Kenapa saya kok pakai menurut versi mereka? Karena kalau berkaitan dengan khilafah, berkaitan dengan agama, negara agama dan lain sebagainya, sesuatu yang multitafsir, ikhtilaf atau khilafiyah. Nah, sekali lagi tujuannya adalah gerakan politik kekuasaan yang ingin mendirikan negara agama menurut versi mereka dengan memanipulasi, mendistorsi dan mempolitisasi agama. Ini. Nah, harus kita pahamkan juga, harus kita sampaikan persepsi juga kalau terkait radikalisme ya, itu secara detail di undang-undang tidak didefinisikan seperti terorisme, tetapi esensinya dalam Undang-Undang Nomor 5 2018 yang breakdownnya adalah PP Nomor 77 Tahun 2019. Intinya bahwa radikalisme itu mereka yang anti Pancasila, anti Bhinneka Tunggal Ika, anti NKRI, anti Undang-Undang Dasar 1945. Intinya di sini. Tapi kalau kita mau bicara sedikit akademik, ya kita lihat KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di itu disebutkan bahwa radikalisme adalah paham atau ideologi yang menginginkan perubahan secara radik, secara mengakar, secara fundamental atau mendasar, secara drastis terhadap tatanan sosial politik yang sudah mapan atau yang sudah menjadi konsensus. Apa tatanan sosial politik bangsa Indonesia yang sudah menjadi konsensus? Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945 itu kuncinya. Jadi apa yang dimaksud radikalisme di sini? Radikalisme di sini otomatis dalam perspektif ketahanan nasional dibagi 3 atau ekstremisme lah kalau dalam terminologi asing, yaitu radikalisme kanan, radikalisme kiri, dan radikalisme lainnya. Radikalisme kanan yang mengatasnamakan agama, ya dalam konteks ini khilafahisme, wahabisme, daulahisme, pokoknya ingin mendirikan negara agama. Ya. Kemudian radikalisme kiri, komunisme, marxisme, leninisme, dan radikalisme lainnya, liberalisme, sekularisme, kapitalisme. Ini semua ekstremisme, ini semua radikalisme.
Nah, mungkin yang dimaksud oleh panitia di sini radikalisme kanan dan lainnya. Kenapa kok kanan dan lainnya? Karena untuk radikalisme kiri, insya Allah sudah tuntas, Bapak Ibu. Kenapa? Karena sudah ada regulasi yang melarangnya kuat sekali, yaitu TAP MPRS nomor 25 Romawi tahun 1966. Larangan penyebarluasan propaganda ideologi komunisme, marxisme, leninisme. Dan pasca reformasi dikuatkan lagi dengan Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Jadi kalau ada kebangkitan komunisme, PKI, itu tinggal laporkan polisi. Semua polisi bisa untuk menindak atau memproses hukum. Kenapa? Sudah ada undang-undangnya. Tidak harus menunggu Densus atau BNPT, nggak usah. Karena Densus BNPT ngurusin yang terkait teroris yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 2018, yaitu tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Nah, yang menjadi masalah kita saat ini adalah radikalisme atau ekstremisme lainnya dan kanan. Radikalisme lainnya yang memunculkan superioritas, kebebasan tak terbatas, kemudian oligarki. Ya mohon maaf, kita harus fair aja ya, kita harus fair aja. 20% menguasai. Nah, kemudian radikalisme kanan, ya khilafahisme, HTI, ya MPI dan lain sebagainya. Ini walaupun sudah dibubarkan, walaupun sudah dilarang, tetapi yang dilarang, yang dibubarkan adalah organisasinya dengan menggunakan Undang-Undang Ormas nomor 16 tahun 2017. Ideologinya belum, sehingga masif ya mempropagandakan, mengglorifikasi tegakkan khilafah, ya kan, ganti sistem, ya kan. Nah seperti itu. Nah kalau radikalisme lainnya kan kebebasan tak terbatas, ya. RUU KUHP mau disahkan, diprotes masalah mengkritisi atau penghinaan presiden, betul lah. Orang tuanya orang lain atau presiden asing aja diatur pidananya kalau dihina, lah orang tua sendiri malah. Nah ini juga liberalisme, ini juga radikalisme juga seperti itu. Tapi radikalisme liberalisme. Orang liberal, orang bebas kan bagus ya. Tapi kalau menjadi isme kan jadi negatif. Kemudian radikal kan bagus, radik mengakar. Pak Arudi ini berpikirnya mengakar, mendasar, out of the box. Aku suka. Tapi kalau menjadi isme, nah itu menjadi paham, menjadi ideologi, itu konotasinya jadi negatif. Nah ini harus kita pahamkan. Nah, maka potensi karena belum ada regulasi tadi yang melarang semua ideologi yang bertentangan dengan Pancasila tadi, maka potensi untuk politik identitas, ya, intoleransi, politisasi agama di setiap pemilu, terutama nanti pemilu 2024 tetap besar, tetap ada. Cuman kita semua berharap moga-moga terminimalisasi. Ya, cuman ya syaratnya satu, undang-undang RUU KUHP harus segera disahkan. Karena di situ ada klausal pasal, kalau nggak salah itu pasal 188, 189 dan 190, ya. Itu yang melarang penyebarluasan propaganda ideologi-ideologi transnasional, ideologi yang anti Pancasila. Nah, konsensus kita ini adalah Pancasila, sudah. Pancasila itu finish. Mohon maaf Bapak Ibu, jangan, kalau saya lebih senang pakai kata finish, bukan final. Ya. Pancasila, NKRI, finish. Karena kalau final masuk bertanding bisa kalah sudah. Saya lebih senang pakai kata finish. Ya walaupun final nggak salah juga. Kalau sudah bicara berbeda, nggak boleh disama-samakan, tapi yang sama harus ditonjolkan, tidak boleh dibeda-bedakan. Yang berbeda, lakum dinukum. Nah, ini itu vaksin satu. Padahal ada 6 virus itu. Jadi nggak cukup 2 jam, makanya saya tambahin 5 menit aja. Ya. Bapak Ibu semuanya, kalau kita berbicara eksklusif intoleransi, maka akan meningkat menjadi radikalisme. Kalau sudah radikalisme,
berpotensi kuat untuk menjadi terorisme. Meskipun tidak selalu ya. Nah sekarang apa ciri dan indikasi radikalisme? Cirinya jelas, satu, anti Pancasila dan pro ideologi transnasional dalam konteks yang mengatasnamakan Islam, pro khilafah. Dalam konteks yang ingin memisahkan dari NKRI, otomatis simpatisan atau pro separatis KKB, karena juga sudah dideklar sebagai terorisme karena unsurnya terpenuhi. Separatis KKB itu satu, politik, jelas dia ingin memisahkan diri dari NKRI yang sudah menjadi konsensus atau konstitusional dan diakui oleh PBB. Ideologi pasti mereka tidak mengakui ideologi Pancasila. Gangguan keamanan pasti karena mereka juga menculik, membunuh, menteror dan lain sebagainya ya. Tuh. Kemudian yang kedua, mereka berpaham takfiri. Takfiri itu mengkafirkan orang lain yang berbeda. Tidak hanya beda agama, tapi juga sesama agama, hanya beda paham, beda firqah, kelompok atau beda mazhab juga mereka kafir-kafirkan, termasuk mengkafirkan negara ini. Karena negara ini dianggap belum berdasarkan hukum agama atau syariat agama menurut versi mereka. Itu karena mereka mensalah tafsiri nas-nas atau ayat-ayat di dalam kitab suci, dalam konteks ini Al-Quran ya. Nah kemudian karena takfiri ya, maka otomatis mereka eksklusif dan intoleransi terhadap keragaman dan perbedaan. Nah karena ingin mendirikan negara agama, maka tentunya yang keempat, mereka anti pemerintahan yang sah. Anti pemerintahan yang sah di sini maknanya bukan berarti oposisi dan bukan berarti kritis. Kita semuanya wajib kritis sebagai bagian daripada amalan amar ma'ruf nahi munkar, ya kan? Kita wajib kritis, tapi kritis yang solutif, kritis yang membangun, kritis yang konstruktif, kritis yang menggunakan etika budi pekerti, kritis yang Pancasilais. Nah, gitu. Oposisi boleh, tapi ya oposisi yang membangun, yang konstruktif, yang menjadi check and balancing. Nah, anti di sini maknanya adalah sikap membangun kebencian dan permusuhan serta social distrust, ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara, terhadap pemerintah, terhadap pemimpinnya yang sah dengan sebaran hoax, hate speech, provokatif, nyinyir, adu domba, fitnah. Kenapa? Ini gerakan politik. Gerakan politik yang sudah udah tercemar dengan paham takfiri tadi, sehingga cenderung menghalalkan segala cara atas nama agama. Kekuatannya mereka masih minoritas, maka ya kekuatan mereka itu masih minoritas yang sesuai dengan ciri dan indikasi tadi ya. Alhamdulillah di tahun 2020 itu kita bisa menurunkan indeks potensi radikalisme yang sesuai dengan ciri indikasi tadi. Dari sebelumnya 2019 di angka 38,4% dari seluruh penduduk Indonesia, turun di angka 12,2%. Makanya kemarin kok ditepuk tangani, jangan, ini musibah masih besar itu masih 33 juta itu. Nah, target kami itu di angka 5%. Tapi ya itu solusinya yang paling efektif harus ada regulasi. Yang kedua, kita harus ada gerakan nasional anti radikalisme dan intoleransi, ya kan? Sampai ke kabupaten kota, kan begitu ya? Karena BNPT kan hanya mengkoordinasikan aja. Nah, kemudian yang ketiga, ya kembali ke hitoh. Kembali ke hitohnya apa? Kembalikan kepada amanah founding father bangsa Indonesia, konsisten terhadap Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945 itu. Ya. Tapi pernah kita ngalami, nah ini pengalamannya,
puncaknya Indonesia itu indeks potensi radikalisme itu paling puncak itu 2017. Itu di angka 55,2, bayangin aja. Kita tidak konflik aja udah bersyukur sekali. Betul. Nah, di negara-negara konflik di dunia Islam terutama, itu indeks potensi radikalismenya nggak ada yang lebih dari 20%. Apalagi ketika disulut dengan Arab Spring, ya kan? Wah, itu cepat sekali konfliknya. Nah, kita itu pernah 55,2 nggak konflik. Coba bayangkan. Baru setelah disahkan undang-undang anti subversif, undang-undang pemberantasan, undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme di bulan November tahun 2018, sehingga Densus 88 anti teror sebagai eksekutor dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme bisa melakukan upaya preventive justice, ditangkap, ditindak sebelum melakukan aksi teror guna diproses hukum. Maka di 2019 turun dari 55,2 menjadi 38,4. Berarti di sini peranan regulasi sangat signifikan, dominan. Survei dari Pak Adeni Cahaya itu yang menyebutkan ada progres di angka 12,5 ya, yang moga-moga inilah, moga-moga turun lah ini. Saya itu yang paling nggak bisa tidur kalau itu naik. Nah itu, jadi solusinya itu Bapak ya. Jadi pertama kita dorong negara untuk menggelorakan gerakan nasional ya, anti radikalisme dan intoleransi. Karena kalau seseorang sudah intoleransi, sudah eksklusif, pasti dia di dalam berpolitik akan menghalalkan segala cara atas nama apapun, terutama atas nama agama. Kalau sudah menghalalkan segala cara, pastilah mereka akan juga melakukan politik identitas, politisasi agama. Sekali lagi, meskipun saya bukan kiai, bukan al-ustadz, tapi saya al-polisi, al-densusia, maka saya tegaskan bahwa politisasi agama haram hukumnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang mengejutkan adalah bahwa tadi data dari beliau, kita pernah mencapai 55,2% indeks bahaya, indeks potensi teroris ya, radikalisme, dan sekarang udah turun ke 12,2, dalam angka itu sekitar 30 juta. Nah, kalau ini masuk di dalam kelompok politik yang terlibat atau bertarung tidak sebagai pertarungan ideologi, itu potensinya masih sangat besar, apalagi kalau masing-masing orang dari 33 juta itu bisa merekrut 1 atau 2 orang, maka itu apalagi kalau bisa sampai ke angka 50-an%, maka hasil pemilu bisa sangat membahayakan sustainability dari negeri ini. Nah, pembicara kedua ini Pak Sofyan Sauri ini punya pengalaman panjang sekali, bahkan pernah masuk dalam jaringan teroris ya Pak ya, tidak salah, dan sekarang juga berbalik menjadi tokoh deradikalisasi ya. Kita ingin dengar dari beliau bagaimana sebenarnya, apakah bahaya bahwa dari 12,2% itu bisa meningkat, itu bagaimana sebenarnya mekanisme dan cara-cara metode yang dipakai, dan bagaimana kita menghadapinya dalam konteks secara umum. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Brigjen, kita mesti konsisten pada Pancasila, konsisten pada seluruh nilai-nilai yang diwariskan oleh para bapak bangsa. Tetapi de facto bahaya membesarnya gerakan ini, membesarnya kelompok ini tetap ada, dan itu menjadi ancaman dari tahun 2024. Kita ingin dengar dari Pak Sofyan bagaimana yang beliau alami, metode-metode yang dipakai untuk memperbesar jaringan ini, dan bagaimana supaya kita bisa mengatasi atau mengantisipasi, melakukan langkah-langkah pencegahan untuk itu. Waktu saya berikan kepada Pak Sofyan, silakan Pak Sofyan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Salam kepada para hadirin. Yang pertama yang saya hormati ada Bapak Direktur Pencegahan BNPT, Bapak Ahmad Nur Wahid, ada Bapak
Rudi Eskarni, kemudian ada juga Bapak moderator, Bapak Ibu semuanya yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sangat menarik tema kita kali ini. Tadi Direktur Pencegahan BNPT mengeluarkan sebuah indeks potensi radikalisme di Indonesia itu sekarang alhamdulillah walaupun sudah menurun, walaupun sampai pada hampir 50%, sekarang sudah turun menjadi 12, dan itu pun angkanya sudah hampir 30 juta dari 275 juta masyarakat Indonesia. Angka ini bukan angka yang rendah, cukup mengkhawatirkan menurut saya, masih mengkhawatirkan. Kenapa bisa demikian? Suriah, negara Suriah itu indeks potensi radikalismenya pada waktu ketika sebelum Arab Spring itu hanya 5%, Pak. Tapi membuat negara ini sampai hari ini ya sudah 11 tahun perang, mereka tidak selesai sampai hari ini. Dan wilayah Idlib itu masih dikuasai oleh kelompok-kelompok militan, masih dikuasai oleh kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan kelompok Tanzim Qaidatul Jihad yang kemarin amirnya terbunuh di Kabul, yaitu Syekh Ayman Ad-Dawahiri. Dan juga Libya sampai hari ini menjadi negara yang gagal. Ya, setiap 1 kilo ada checkpoint, ya, setiap 1 kilo ada checkpoint, dan mereka menyesal telah menjatuhkan presidennya, yaitu Presiden Muammar Gaddafi. Dan ternyata pemicunya hanya masalah ringan, Pak. Ya, yaitu ketika dimulai di Tunisia, Presiden Zainal Abidin pada saat itu ada seorang pedagang buah yang namanya Abdullah bin Muhammad yang kemudian menjual buah-buahan di depan istana. Kemudian ditangkap oleh Satpol PP di sana, lalu kemudian dia protes keesokan harinya. Tidak terima dagangannya disita, kemudian dia membakar dirinya, protes di depan istana dengan membakar dirinya. Dan ini cukup menghebohkan publik di negara Tunisia, dan kemudian terjadi jatuhnya dan lengsernya Presiden Zainal Abidin. Ternyata nggak sampai di Tunisia, bergeser ke Libya, jatuhlah Presiden Muammar Gaddafi. Bergeser lagi ke Mesir, jatuhlah Presiden Hosni Mubarak. Lalu bergeser ke Yaman, ya, jatuhlah Presiden Ali Abdullah Saleh. Lalu kemudian bergeser sampai hari ini di Suriah, dan ada 5 kepala negara yang jatuh di Arab Spring 2011. Dan kenapa Indonesia selamat? Berapa kali Indonesia juga diprovokasi, ya, dengan adanya politik identitas dan sebagai 2019 kerusuhan, dan itu berhasil dieliminir, berhasil dicegah. Ya, padahal potensi pada saat itu konflik sangat besar sekali. Kenapa bisa demikian? Ternyata kita punya perekat, Pak. Walaupun sebetulnya Indonesia juga mengalami konflik-konflik komunal dan konflik-konflik sosial, yaitu Poso dan Ambon. Lalu ada di Kalimantan antara Dayak dengan Madura. Lalu ada isu separatisme seperti Gerakan Aceh Merdeka. Lalu ada OPM, lalu ada RMS dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah kita bisa berhasil melalui daripada konflik-konflik komunal tersebut dan tidak sampai membesar. Akan tetapi kemudian Indonesia ternyata itu adalah negara nomor 4, ya, di Asia Pasifik yang juga kemudian terancam dengan isu-isu radikalisme dan terorisme. Bahkan Indonesia itu 3.500 teroris yang sudah ditangkap. Itu sebetulnya, ya, berasal dari madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah atau pola-pola pendidikan yang memang mengajarkan intoleransi itu sendiri. Tadi Pak Direktur Pencegahan BNPT, Pak Ahmad Nur Wahid, telah menjelaskan bahwa seorang teroris itu sudah pasti intoleran dan radikal. Tetapi intoleran dan radikal itu belum tentu menjadi teroris. Tapi hampir semua, Pak, 3.534 teroris yang ditangkap sampai hari ini selama 2 dekade sejak bom Atrium Senen, kemudian bom Kedubes Filipina, lalu kemudian bom-bom yang lain, itu sampai kemarin penyerangan ZKI ini di Mabes Polri. Lalu ada Lukman beserta istrinya yang sedang hamil 4 bulan menyerang gereja katedral di Sulawesi Selatan. Itu adalah kelompok-kelompok yang memang berasal dari kelompok-kelompok intoleran. Makanya kemudian sekarang hari ini kita sedang konsentrasi terkait, ya, kita beruntung alhamdulillah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 5 2018, yaitu sebagai revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 pada saat itu, sehingga bisa mencegah. Densus 88 bisa menegakkan penegakan hukum sebelum orang itu berbuat. Dulu kami nggak bisa ditangkap, Pak, sebelum kami berbuat dulu.
Sampai saya kemudian pernah protes kepada Densus 88 ketika saya tertangkap. Kenapa Anda nggak tangkap saya awal? Ya, ternyata mereka sudah mengadakan surveillance selama 1 tahun. Saya bilang kalau pada waktu itu kami ditangkap, kami nggak mungkin bisa mengambil sebanyak senjata itu. Kata mereka, kami nggak bisa melakukan penangkapan kalau antum tidak melakukan aksi terlebih dahulu. Dan sekarang alhamdulillah Pak, ada 1.200 ya aksi yang digagalkan oleh Densus 88 Pak. Bukannya berarti hari ini nggak ada terorisme, bukan, tapi berhasil dicegah karena undang-undang tersebut. Dan kita juga ada undang-undang ITE, ajaran-ajaran hate speech, ajaran-ajaran kebencian, penghinaan dan sebagainya, hoax sudah bisa dipidana. Dan kita butuh juga sekarang ajaran-ajaran intoleransi Pak, karena ini pabriknya. Kita sibuk menangkap di hilir, tapi kita lupa ada hulunya, ada pabriknya yang sampai sekarang kita belum bisa sentuh itu. Kadang saya sebagai mantan teroris saja gregetan gitu. Munculnya sekolah-sekolah Pak, sekolah-sekolah yang nggak pakai depak, tidak pakai kurikulum standar yang dibuat oleh Diknas, kemudian juga sekolah-sekolah yang nggak distandar oleh Departemen Agama, banyak mendirikan rumah-rumah Quran, rumah tahfidz, tapi justru di situ mengajarkan kebencian itu. Ini sangat mengkhawatirkan Pak. Nah, makanya terus politik identitas ya, ini akan sangat masih seksi untuk diangkat Pak. Gitu. Ada istilahnya kalau kata sosiologi Ibnu Rusdi pernah mengatakan idza ara'an tatahakkam bil jahil inna kulla taklifi qulbati bi khilafiddin. Kalau Anda ingin menguasai orang-orang bodoh, orang-orang awam di sekitar kita, maka bungkuslah setiap kekejian, setiap kebatilan, setiap kejahatan itu dengan agama Pak. Kenapa? Karena agama ini inspirasi. Agama ini sebuah kekuatan. Dia akan menjadi sempurna kejahatan tersebut ketika apa? Ketika menggunakan idiom-idiom agama, Pak. Hampir semua peperangan ya di dunia ini itu pasti mengadakan ada istilahnya dehumanisasi, Pak. Dulu Hitler, Nazi Jerman itu menggunakan bahwa bangsa Arya adalah lebih mulia daripada bangsa yang lainnya. Gitu. Di kalangan peperangan dahulu juga seperti itu. Nah, dalam Islam ada konsep takfiri, Pak. Sebetulnya takfiri itu juga sebetulnya di Al-Quran disebutkan gitu. Tapi kemudian ini dijadikan distorsi, dijadikan sebagai justifikasi atau legalitas, ya syar'i secara hukum bahwa bolehnya membunuh orang di luar daripada kelompok dia. Dan masyarakat yang awam itu nggak akan semangat, tidak akan termotivasi, ya, tidak akan terdorong motivasinya, semangatnya kalau nggak menggunakan idiom-idiom agama. Ya, next step ke depan ini akan menggunakan isu-isu seperti ini. Tetapi saya percaya ke depan, ya, next step, ya, masyarakat kita semakin dewasa, masyarakat kita semakin pandai, ya, dan kemudian tokoh-tokoh politik yang kemarin menggunakan politik identitas sebagai kendaraan politik itu nggak akan pernah sampai menggapai tujuannya. Ini kenapa? Karena ini hasil daripada pengamatan banyak kelompok-kelompok jihadis. Ada diantaranya misalnya Abu Musab Atsuri dalam bukunya Dakwah Al-Muqawamah Al-Islamiyah. Beliau mengatakan bahwa semua gerakan-gerakan politik identitas atau gerakan politik Islam dan sebagainya yang menggunakan isu-isu agama sebagai kendaraan politik itu dalam bidang politik semuanya gatot, Pak, alias gagal total. Demikian orang yang menggunakan cara-cara kekerasan, yaitu cara-cara jihad dan sebagainya, itu juga gagal, Pak. Nggak ada satupun negara yang kemudian berhasil. Artinya apa? Ini bisa kita simpulkan bahwa sejatinya sebenarnya masyarakat itu mencintai perdamaian, Pak. Indonesia alhamdulillah kita punya konsensus, tadi dijelaskan oleh Pak Direktur BNPT, kita punya Pancasila. Pancasila itu luar biasa, ya. Dulu ketika kemarin ada delegasi Taliban datang ke Indonesia, ya, dia minta nasihat, ketemu dengan Kiai Akil Sirot, ketemu dengan para ulama-ulama Indonesia, kemudian ketemu dengan Bapak Yusuf Kala dan sebagainya. Dia ingin belajar tentang moderasi beragama di Indonesia. Dia bingung, Pak. Di Indonesia ini ada 1.300 suku bangsa etnis yang berbeda-beda. Ya, ada 400 bahasa yang juga berbeda-beda. Ada 17.000 pulau. Tapi kenapa bisa bersatu? Bukan nggak ada konflik, Pak. Ada konflik sampai hari ini.
Ya, bahkan kalau kita lihat para pelaku teroris 3.500 itu berasal dari alumni-alumni atau hasil dididikan orang yang pernah terlibat dalam kasus Poso dan Ambon, Pak. Anda bisa bayangkan konflik di tahun 99, 2000 itu ternyata mereka para alumni konflik ini itu kemudian menjadi inspirasi, menjadi guru, menjadi murabi bagi para pelaku terorisme sampai hari ini. Itu bayangkan gitu. Apalagi kalau kemudian ya kita tidak bisa mengatasi konflik, Pak. Beberapa kali kemudian 2016 saya baru keluar dari penjara, kami ditahan 10 tahun oleh Densus 88. Saya baru pulang dari penjara oleh negara atau oleh negara ceritanya. Jadi 2016 itu ada kerusuhan, Pak, di Tanjung Balai. Pernah dengar? Ada seorang Chinese, saudara kita, yang kemudian merasa terganggu dengan suara polusi udara, ya, yang memang kita akui itu ada masjid yang corongnya itu masuk ke rumah orang, ya, tanpa melihat orang itu ada yang sakit atau yang tidak dan sebagainya. Lalu kemudian wanita ini protes, Pak, tapi siapa sangka ini kemudian memunculkan konflik, Pak. Beberapa wihara dan gereja dibakar di sana. Apa yang dilakukan oleh kawan-kawan ikhwan ini? Dia telepon saya. Kita udah move on waktu itu, Pak. Udah. Telepon, Ustaz, kita ada konflik di Tanjung Balai. Kita kirim orang ke sana kah, ikhwan-ikhwan? Ini sepertinya akan ada Poso dan Ambon kedua. Antar juga selesai itu, saya bilang. Ternyata memang betul selesai. Ya, bisa diatasi oleh kepolisian. Lalu kemudian 2017 ada konflik juga. Ada transmigran dari Karo, orang-orang Batak, yang kemudian banyak tinggal di Aceh Selatan, di Aceh Tenggara, betul. Ya, kemudian mereka banyak mendirikan rumah ibadah, Pak. Waktu itu belum ada FKUB. Ya, kemudian mendirikan rumah ibadah, terjadi crash dengan masyarakat setempat, sampai ada masyarakat setempat yang kemudian meninggal dunia. Dan ini sudah cukup, Pak. Ya, ada beberapa kawan-kawan itu sudah datang ke daerah Aceh Selatan, kemudian membawa satu pucuk AK-47. Dan kami mendeteksi itu, dan itu terafiliasi dengan kelompok-kelompok ISIS pada saat itu 2017. Anda bisa bayangkan, ya, begitu mudahnya trigger itu bisa dipicu. Kalau saja Arab Spring menjatuhkan 5 kepala negara akibat ulah daripada Abdullah bin Muhammad yang dagangan buah-buahannya disita oleh negara, lalu kemudian memicu ini menjadi konflik-konflik komunal, dan sampai sekarang hari ini perang di Suriah, di Libya dan sebagainya. Apalagi negara kita, Pak. Kita nggak sedang baik-baik saja, tetapi alhamdulillah tipiologi masyarakat Indonesia adalah cinta perdamaian. Kita punya yang namanya Pancasila. Mereka mengatakan orang delegasi Afghanistan, kami punya 7 suku ya, di Afghanistan, tapi 50 tahun perang nggak berdarah, nggak selesai gitu. Apa gitu? Apa kata jawaban para ulama Indonesia? Karena kami punya yang namanya Pancasila. Kami punya yang namanya Pancasila. Inilah alat pemersatu kita. Jadi Pancasila itu didirikan oleh founding father kita, yang pada saat itu ada 4 ulama, ada Kiai Haji Agus Salim, ada Abi Kusno, ada kemudian dari Kahar Muzakir, lalu ada namanya Wahid Hashim, ada Maramis dan sebagainya. Lalu bersepakat membuat sebuah 5 klausul. Itu kalau itu mirip, ya, kata ulama-ulama itu mirip dengan yang namanya Mitsaqul Madinah atau Piagam Madinah, Pak. Jadi ketika Rasulullah masih minoritas, hijrah dari Mekah ke Madinah itu kaum muslimin cuma hanya 1.200 dari total 10.000 penduduk Madinah. Jadi kaum muslim masih minoritas. Lalu kemudian apa? Diikat bersama, duduk bersama, membuat sebuah perjanjian. Ya, bahwa kita semua warga Madinah adalah umatan wahidah, umat yang satu. Ya, ada Yahudi, ada Nasrani, ada orang musyrikin, ada orang-orang yang belum beragama dan sebagainya. Lalu kemudian kalau ada orang Yahudi diserang oleh kaum dari luar, maka kewajiban bagi kaum muslimin untuk membantu orang-orang Yahudi tersebut. Kalau ada kaum muslimin juga diserang oleh orang-orang dari luar, maka kewajiban bagi orang-orang Yahudi untuk membantu kaum muslimin. Maka dalam perang Badar, Pak, orang Yahudi itu sudah menyiapkan 100 pemuda-pemudanya untuk membantu Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika dalam perang Uhud, itu ada 3 orang Yahudi yang terbunuh untuk membela Nabi. Makanya bicara konsep bela negara ini ajaran Islam. Itu ajaran Islam gitu.
Makanya kemudian lucu sekali kelompok-kelompok kami dulu itu sampai mengharam-haramkan, mengkafirkan Pancasila itu sendiri. Ya, bahkan itu dianggap sebagai sebuah kekafiran, Pak. Dibilang togut dan sebagainya, itu sampai sekarang masih ada. Padahal ini adalah ajaran-ajaran luhur, ya, orang-orang kaum muslimin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ketika mereka bersepakat hidup bersama di kota Madinah. Nah, inilah yang kemudian nggak disadari oleh kelompok-kelompok yang selalu menggunakan identitas agama, dan mereka selalu membenturkan antara nasionalisme dan agama, Pak. Seakan-akan kalau sudah nasionalisme, Islamnya hilang. Seakan-akan sudah jadi sekuler, dia nggak akan bisa mencintai negaranya, nggak akan bisa mencintai agamanya, maksudnya begitu. Demikian sebaliknya, kalau sudah Islam, ya dia nggak akan yang namanya terbawa oleh nasionalisme. Seakan-akan nasionalisme itu ibarat sebuah racun. Dan ini ada pada doktrin-doktrin seperti kelompok-kelompok Ikhwanul Muslimin, ada dalam ideologi kelompok-kelompok Hizbut Tahrir, kelompok-kelompok transnasional itu sendiri, Pak. Baik di kelompok-kelompok Wahabi dan sebagainya. Makanya mereka sangat alergi dengan yang namanya nasionalisme. Ya. Dan saya teringat apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Maimun Zubair. Ya, dia mengatakan kita tidak bisa lepas ya yang namanya dengan nasionalis. Maka mereka berjaga hubungan baik dengan misalnya dengan Ibu Megawati, dengan PDIP dan sebagainya. Ya. Dan ke depan kita tidak bisa menjadikan ya politik identitas sebagai sebuah kendaraan politik. Siapa saja yang menggunakan politik identitas ya untuk di tahun politik ke depan, dia akan gagal dan dia akan kalah. Dan inilah yang dialami oleh salah satu capres kita yang menyadari bahwa dukungan dan menjadikan politik identitas sebagai sebuah kendaraan politik, dia akan gagal. Ingat, kita punya yang namanya single majority, Pak. Dan ini adalah penentu kemenangan kita. Mereka nggak suka ribut, mereka nggak suka rame di sosial media, ya. Tetapi dia menjadi penentu, ya, penentu sebagai kemenangan ke depan politik. Dan kita bisa menyatukan yang namanya nasionalisme dan juga agama, religius dan sebagainya. Inilah yang mungkin bisa saya sampaikan pada siang hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga bangsa dan negara ini dan kita bisa lepas dari jeratan-jeratan orang-orang yang sudah menggunakan idiom-idiom agama untuk sebagai kendaraan politik. Ini saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maksudnya saya jadi bingung karena terpukau ya. Ya tadi saya menunggu keluar nggak kira-kira apa metode di mana kelompok ini bisa menyebar, membesar ya. Saya menangkap ada beberapa yang disebut misalnya dengan berdirinya sekolah-sekolah ya, yang disebut tadi yang keluar dari standar kurikulum itu tapi menyebarkan ajaran-ajaran kebencian, tapi juga mencoba menyebut mengenai politik identitas. Apakah ini juga menjadi selain itu merupakan bahaya langsung, juga menjadi apa istilahnya metode untuk menyebarluaskan, memperbesar kelompok mereka, kita nggak tahu. Nah sekarang kita coba dengar dari Mas Rudi. Kita harapkan Mas Rudi menarik kembali kita ke tema pokok yaitu ke 2024. Dan tadi kita mendapat banyak sekali pencerahan mengenai hakikat radikalisme, terorisme, politisasi agama, lalu pengalaman dari Pak Sofyan juga menunjukkan bahwa bahaya dari hal ini itu benar-benar tidak bisa dilokalisir. Saya tempat kerja dan contoh Mesir itu dia menyebar kemana-mana. Nah kemarin kita sudah mengalami politisasi identitas ini di DKI. Kita bisa bayangkan kalau ini dilakukan dalam skala nasional, bahayanya seperti apa, daya rusaknya seperti apa ya. Kita bisa bayangkan itu. Nah kita ingin mendengar dari Pak Rudi. Sebenarnya bagaimana konteksnya kalau kita lihat 2024 ini, Mas Rudi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Pancasila. Yang terhormat, ini sahabat saya, Brigjen Polisi Ahmad Nur Wahid. Sebetulnya teman-teman tahu beliau ini kalau di kalangan pesantren julukannya Gus Jenderal. Jadi kalau bicara dengan sahabat saya, kebetulan
2 hari yang lalu ada 3 jam lebih di kantor saya ngobrol sampai habis maghrib. Nah, beliau ini bagi saya adalah kamus berjalan tentang terorisme. Jadi saya promosikan juga. Jadi nanti hitungannya di belakang. Jadi kalau Anda semua kenal dengan Densus 88, beliau adalah salah satu Dewan Suro dari Densus 88. Jadi Pak Gus Nur Wahid ini sahabat saya. Dan yang terhormat Mas Sofyan Sauri, koordinator, ada senior-senior semua di sini, ada Mbak Leni, Mas Bobi, Mas Saiful, Mas Peter, banyak lagi. Saya ada keberuntungan hari ini berbicara terakhir di hadapan ribuan orang hari ini. Ribuan ya. Karena saya anggap satu orang Anda akan menyebarkan apa yang Anda dengar hari ini kepada minimal 200 orang. Itu optimisme saya. Karena saya yakin saya saja punya grup itu hampir 300 grup. Saya sama Bobi ini ada berapa grup ya? Cuma puluhan lebih kan. Yang dibahas itu aja gitu. Ada orang yang kelihatannya profesinya memang dia penulis WA. Ada dari pagi sampai mau tidur. Bangun tidur yang dicolek bukan istrinya tapi HP-nya. Ini kelakuan orang-orang ini semuanya. Saya akan awal pada saat tanggal 3 Oktober waktu itu di Mencapres sekarang ini saya katakan ini pertaruhan yang mahal buat Nasdem. Dan ternyata terbukti banyak pemilih-pemilih Nasdem yang diam-diam akan mengalihkan dukungan yang lain. Karena apa? Genetika dasar Partai Nasdem yang nasionalis itu tidak bisa digabungkan dengan genetika Ikhwanul Muslimin. Ada yang Mas Partai Muslimin ini? Pura-pura ada, padahal ya ada memang. Jadi ini bahaya, tidak bisa digabungkan. Kalau Demokrat itu hampir tidak mempunyai ideologi. Ideologinya dia adalah ideologi kekuasaan. Oh, jangan mah, dituntut saya nanti. Nah, kelihatannya yang mempunyai ideologi kuat di sisi sebelah kanan ini adalah masih PDIP. Yang lain, mohon maaf nih Bapak Ibu sekalian, ideologinya ini adalah oportunisme dan pragmatisme kekuasaan semata. Termasuk Nasdem sekarang ini. Nasdem ini sejatinya kalau dia bicara tentang nasional demokratik, dia harusnya bergesernya ke kelompok yang kanan. Tapi karena oportunisme dan pragmatisme itu dia akan ke kiri. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya selalu katakan hati-hati. Kekuatan mereka jauh lebih besar dari perkiraan kita. Ada pembeda yang jelas antara kiri, kelompoknya Anies Baswedan dan kawan-kawan, dan kita yang di sini. Saya katakan karena ini kelompok kita semua kan. Ada nggak kelompok mereka? Kalau ada juga nggak apa-apa. Kita dan mereka, pembedanya jelas. Mereka ini kalau konsolidasi selalu dilakukan dengan senyap. Kalau kita senangannya selebrasi, selfie, foto-foto rame-rame, flash mob di media, masukin ke koran masing-masing. Ini kelemahan dasar kita sebetulnya. Buat saya juga ini introspeksi diri. Mereka melakukannya dalam senyap. Mereka tidak mengelak. Waktu saya membuat opini bahwa mereka sedang menerapkan politik identitas, hampir semua dari mereka menolak. Tapi dalam kenyataannya mereka bergerilya lewat masjid-masjid sampai sekarang. Ada laporan-laporan mereka bergerak melalui masjid-masjid. Artinya apa? Success story tahun 2017 di DKI Jakarta ada kemungkinan besar akan diamplifikasi untuk yang skala lebih besar lagi. Karena mereka merasa itu efektif. Kita bisa melihat apa sih kelebihan tahun 2017 antara incumbent dengan penantangnya. Waktu itu bayangkan Bapak Ibu sekalian, tingkat kepuasan masyarakat kepada BTP itu di atas 70%. Kenyataannya kalah. Karena apa? Efektif sekali
politik identitas itu. Jadi saya selalu katakan bahwa politik identitas itu adalah harus menjadi common enemy kita, musuh bersama kita. Berbahaya, memecah belah bangsa, memecah belah kita semuanya, dan harus kita lawan sekeras-kerasnya. Negara tidak mungkin melakukan itu karena ada batasan-batasan dari negara. Jadi potensi politik identitas tahun 2024 Pak Rianto itu sangat besar. Bukan pertarungan ideologi lagi, tapi pertarungan perebutan kekuasaan yang kemudian digabungkan, didukung oleh kelompok-kelompok seperti kelompok kiri. Pasti pendukungnya adalah orang-orang itu juga. Yang dikatakan oleh Pak Nur Wahid sama Pak Sofyan, ideologi yang masih mengekolkan, mengetol-getol ideologi khilafah dan sebagainya. Itu sudah jelas pasti. Tidak mungkin kelompok-kelompok Petamburan mendukung calonnya PDIP, ini itu suatu hal yang mustahil. Tapi ini keniscayaan dalam demokrasi kita, harus kita akui. Dan untuk itu satu hal yang mumpung saya ingat, ada kami, ada Baskara, ada Belusukan Indonesia, Sembari, ada Brigade, GPP, ada TPDI, ya, marilah kita melakukan sinergi dan kolaborasi, melakukan public pressure kepada negara, DPR dan pemerintah supaya segera mengesahkan RUU KUHP. Itu harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya dikatakan Gus Nur Wahid tadi, negara, aparat keamanan mempunyai senjata untuk memberantas mereka. Saya diceritain oleh Pak Nur Wahid bagaimana sulitnya polisi waktu itu sebelum menangkap Khilafatul Muslimin. Padahal mereka ada terang beneran konvoi kampanye khilafah, tidak bisa ditangkap. Karena apa? Belum melakukan aksi. Karena kita nggak punya regulasi. Regulasi kita sekarang mampet di DPR. Jadi kita sebagai civil society mempunyai kewajiban moral untuk menjaga Indonesia dan push DPR juga mengesahkan itu. Jadi ini, mohon maaf ini, para pentolan-pentolan ini membuat resolusi kepada DPR. Supaya apa? Kita mengimbangi kekuatan kelompok ELA. Tahu ELA ya? Jadi EKI itu adalah ekstrem kiri, EK itu adalah ekstrem kanan, dan ELA ini ekstrem lainnya. Ini kelompok-kelompok yang mengagung-agungkan hak asasi manusia, terus oligarki, liberalisme, itu seperti itu. Mereka melawan RUU KUHP karena apa? Karena mereka menganggap bahwa penistaan, penghinaan kepada kepala negara sah-sah saja. Itu di alam demokrasi. Ini alam demokrasi liberal yang mereka mau katakan. Makanya tadi saya bilang sama Ibu Ketua Umum Brigade, ditambahin ini Bu, bukan hanya membangun demokrasi, tapi membangun demokrasi Pancasila. Jadi sekali ini saya mohon kepada Ketua-Ketua Umum, mohon ini bagaimana kita nanti berkumpul membuat resolusi kepada DPR untuk segera mengesahkan itu supaya Pak Nur Wahid dan kawan-kawan ada amunisi untuk menghantam mereka. Nah, ini salah satu menurut saya upaya yang konkret yang bisa kita lakukan sebagai civil society. Kita tidak usah bicara panjang lebar, yang jelas saya selalu katakan pada beberapa orang bahwa kalau kelompok nasionalis ini, kelompok kita ini sampai nanti terpecah dua calon, kita akan bersalah, kalah. Jadi makanya sekarang ini saya pribadi sedang berupaya keras lobby-lobby ke beberapa pimpinan partai, PDIP dan sebagainya, tokoh-tokoh jangan mendeklarasikan per partai. Yang paling utama adalah bentuk dulu aliansi nasional para partai-partai ini, dan kemudian partai-partai ini malah jangan musuhin relawan. Relawan ini harus diajak sinergi. Ya, itu menurut saya. Dan menurut saya, mohon maaf, relawan juga jangan musuhin partai. Ada. Pura-pura ada aja lah ya. Padahal saya tahu ada juga sih. Jadi harus ada sinergi dan kolaborasi partai, relawan dan tokoh-tokoh lain supaya terbentuk aliansi nasional dan memunculkan satu calon.
Karena kekuatan di sebelah ini sangat kuat loh Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah diabaikan. Kemarin kita lihat, mungkin pernah lihat waktu ada selebrasi deklarasi di Yogyakarta beberapa hari yang lalu. Itu luar biasa. Kalau bahasa Jermannya gegirisi, apa gegirisi? Menakutkan. Itu sebagai ancaman. Dan kita tidak boleh terlena. Jadi kita harus mulai stop, berubah mindset kita dalam bergerak, kurangi selebrasi, lakukan konsolidasi ke bawah. Itu yang penting. Ini saya sampaikan kekuatannya mereka sangat besar. Jadi saya ingin mengajak para ketua umum, para organ relawan ini, mari bergerak bersama, mendukung saya untuk nge-push para partai ini, para elit-elit ini untuk membentuk aliansi nasional. Supaya nanti betul lah, katakanlah mohon maaf ini saya sebut nama, nanti Prabowo sama Ganjar, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Daripada yang sebelah menang, benar nggak? Atau Prabowo Ganjar, atau Ganjar Pranowo Nur Wahid, nggak apa-apa, nggak ada masalah, nggak ada masalah, aman sebetulnya. Karena saya selalu mempunyai kriteria, 3 kriteria untuk presiden tahun 2024. Satu, nasionalis Pancasila itu mutlak. Yang kedua, harus sosok yang mau dan mampu melanjutkan kesinambungan pembangunan yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi. Yang ketiga, yang paling penting, mempunyai keberanian dan rekam jejak untuk memberantas intoleransi, radikalisme dan terorisme. Ini kriteria saya. Dan 3 kriteria ini Gus Nur Wahid memenuhi syarat. Enggak lah, Beliau ini masih muda, pangkat bintang 1, insya Allah bulan depan bintang 2. Amin. Kita doain, amin Mas, amin. Karena Pak Boy kan bentar lagi pensiun. Iya. Ya, kalau beliau jadi kadensus, alhamdulillah, amin. Minimal saya dapat jatah lagi. Bapak Ibu sekalian, inilah saya katakan ini adalah konstelasi perpolitikan menjelang tahun 2024. Waktunya jangan salah loh, kurang hanya 452 hari lagi menjelang 14 Februari tahun 2024. Makanya selalu kemarin saya lobby-lobby kepada pimpinan partai termasuk dari PDIP, Mas Hasto, saya bilang, Mas jangan apa, jangan terlambat. Yang satu sudah keliling Indonesia kemana-mana membuat konsolidasi, yang satu masih terpenjara. Ini terlalu apa namanya ya? Terkungkung ya, tersandera ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian 10 hari belum ada, seminggu yang lalu saya ngobrol 4 jam dengan Mas Ganjar di rumahnya di Semarang. Panjang lebar saya bicara. Jadi dia pun juga gemes sebetulnya. Gemes, tapi kan nggak bisa apa-apa. Beliau seorang loyalis partai.